Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, teman-temanku dimanapun berada, selamat datang kembali ya di channel YouTube-nya aku, Rumah Kim. Jadi di video kali ini aku mau share kegiatan harian aku lagi sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Kali ini aku mau bersihin dapur mungil aku, karena berasa udah lama banget nih teman-teman gak lap-lapin untuk bagian atasnya. Kalau untuk bagian kolong-kolongnya itu tuh sering banget aku bersihin, sekalian aku nyapu-nyapu. Oh iya, gimana nih kabarnya bunda-bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan bagi teman-teman yang baru mampir atau baru menemukan channel YouTube aku, selamat datangnya teman-teman. Salam kenal, aku ibu rumah tangga dengan 3 anak yang kesehariannya tuh di rumah aja gitu teman-teman. Dan aku juga mau ngucapin makasih banyak nih bagi bunda-bunda dan teman-teman semuanya yang selalu mampir, yang selalu hadir di setiap video-video yang aku upload gitu ya. Dan semoga aja video-video aku ini bisa menginspirasi bunda-bunda semuanya. Nah, jadi bersih-bersih dapur ini aku awali dengan nyuci piring dulu ya teman-teman. Kebetulan cucian piring aku itu banyak banget karena memang dari pagi itu aku belum nyuci piring gitu teman-teman. Jadi aku nunggu dulu anak-anak tuh berangkat sekolah, baru deh aku terjun gitu ya untuk bersih-bersih rumah. Karena aku itu kalau bersih-bersih rumah tuh pengen gak ada siapa-siapa gitu teman-teman. Kayak berasa tenang aja gitu kalau misalkan bersih-bersih tuh udah gak ada orang di rumah ya. Nah, jadi aku bersihin dulu si cucian piringnya itu biar dapur aku tuh kelihatan lega gitu teman-teman, biar leluasa aja nanti pas beres-beresin si perintilan-perintilan dapur aku ini gitu ya. Jadi ya udah deh, cuci piring aja dulu jadi biar kelihatan lega dan leluasa aja nantinya gitu. Nah, ini aku tirisin dulu keluar untuk si piringnya jadi biar cepat kering aja gitu teman-teman. Terus aku juga mau bersihin dulu si sinknya, bener nggak sih nyebutnya tuh sink? Kalau aku nyebutnya wastafel mulu ya. Kayaknya iya deh sing, karena aku pas nontonin video teman-teman juga pada nyebutnya itu sing. Nah, aku juga sikat-sikat dulu nih si penyaringan kotorannya gitu ya teman-teman, itu yang paling sering banget kotor dan paling males juga aku bersihin gitu ya teman-teman, kayak gimana gitu ya ngebersihinnya. Nah, aku juga untuk si sinknya itu aku gosok-gosok aja sih pakai apa sih ini tuh kawat gitu ya. Terus aku nanti mau buang si sampahnya yang ada di plastik. Biasa kalau anak-anak tuh buang-buang kayak sisa-sisa makanan tuh langsung aja ke tempat cucian piring gitu ya. Jadi ya hasil si penyaringannya itu gampang banget kotor gitu. Nah, ini sisinya udah bersih nih teman-teman, langsung aja deh aku lanjut manjat-manjat ke atas gitu ya. Aku ambilin dulu keranjang-keranjang tempat penyimpanan aku sambil aku lap-lapin juga karena itu udah lumayan banget berdebu. Dan ini tuh jarang banget aku lap-lapin teman-teman. Jadi kayak harus nyempetin, harus ada waktu khusus untuk ngebersihin ini semua gitu ya. Karena kadang-kadang tuh lumayan lama banget kalau misalkan sambil lap-lapin gini. Nah, kebetulan hari ini tuh mood aku juga lagi senang beberes, terus gak ada gangguan, anak-anak udah pada berangkat sekolah, jadi ya udah deh gercep gitu ya untuk bersihin dapur aku gitu teman-teman. Nah, gimana nih bunda-bunda semuanya lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Udah pada beberes belum? Semoga aja yang lagi mager beberes hari ini nontonin video aku tuh jadi nular semangatnya ya, jadi semangat untuk beberes juga. Nah, ini aku sortir-sortir juga nih beberapa bumbu yang ternyata udah kadaluarsa juga teman-teman. Ini tuh dulu aku nyuruh sama Pak suami beliin bumbu racik sayur sop, tapi ternyata malah beli apa namanya yang sayur asam gitu loh teman-teman. Kalau aku nggak pakai ya untuk sayur asam itu nggak pakai bumbu racik karena menurut aku nggak cocok aja gitu rasanya teman-teman, terlalu asam menurut aku. Jadi ya udah deh akhirnya sampai kadaluarsa nggak dipakai-pakai gitu ya. Nah, untuk wadah ini aku gunain untuk menyimpan lap-lap kayak gitu, kayak lap-lap untuk, apa namanya, di wadah food prep itu loh teman-teman, kan kadang suka pakai tisu ya, cuma kalau aku pakai lap aja atau pakai kain yang nggak dipakai gitu teman-teman. Oke deh lanjut, aku juga mau lap-lapin untuk bagian atasnya. Ini tuh ya kalau untuk rak yang ini nggak terlalu berdebu teman-teman. Jadi untuk bagian bawahnya aku juga nggak singkirin-singkirin dulu gitu. Nah, kalau misalkan udah bersih kayak gini kan nyaman, kelihatannya tuh enak gitu ya. Lanjut untuk panel yang berikutnya, ini juga sama sambil aku lap-lapin juga si perwadahannya. Sebenarnya ini tuh wadah-wadah yang kosong sih. Cuma kadang-kadang kalau lagi refill-refill kayak terigu kayak gitu-gitu ya, kayak bumbu berasa kurang gitu teman-teman. Jadi aku nggak dibuang untuk wadah-wadah, sebenarnya wadah-wadah aku tuh kayak wadah-wadah bekas sih, kayak wadah bekas sosis, terus bekas kue juga. Kalau dibuang juga sayang, kadang-kadang suka butuh juga ya.
Jadi ya udah deh aku simpen aja gitu ya. Emang sih agak-agak heurin gitu ya, atau agak-agak memenuhin dapur aku yang sempit ini, tapi kadang-kadang gimana juga ya teman-teman. Biasanya tuh nanti kalau misalkan, ada makanan atau apa tuh bingung naruhnya tuh di mana gitu ya, karena gak ada tempat atau gak punya toples gitu. Jadi memanfaatkan toples yang ada aja. Oke deh lanjut nih aku, lap-lapin untuk bagian ini. Kalau untuk bagian di sini tuh lumayan berdebu banget ya teman-teman, bisa tadi kalian lihat juga sangat berdebu. Nah ini aku tata lagi deh kalau udah bersih tuh dimasukin, diletakin lagi ke tempat asalnya. Jadi benar-benar nggak ada berubah sih sebenarnya, jadi cuma dilap-lap aja gitu teman-teman. Nah alhamdulillah untuk rak ini udah selesai, jadi aku lanjut untuk bagian tengah gini. Ini tuh meja kecil aku, tapi banyak banget barangnya. Jadi kayak bingung banget nih teman-teman kalau misalkan, harus nata-nata perabotan rumah aku gitu ya, karena memang si lahannya itu sempit, dapur aku sempit, jadi kadang bingung juga kalau nyimpen-nyimpen kayak wadah-wadah yang kosong kayak gini teman-teman. Nah ini juga sama aku lap-lapin juga karena si bagian atasnya itu ada debunya gitu ya teman-teman karena udah lama banget gak diisi. Nah ini juga ada makanan yang ternyata udah basi, aku tuh gak terlalu suka yang manis-manis gitu, teman-teman di rumah juga sama semuanya, pokoknya hampir semuanya deh gak suka yang manis. Jadi kalau misalkan isi cemilan-cemilan yang manis itu gak kurang apa ya, nggak laku gitu teman-teman, jadi lama habisnya, itu juga kayaknya kepaksa gitu ya dimakan. Jadi ada yang basi, ya udah deh aku buang aja karena udah gak enak juga untuk dimakan. Terus aku juga lap-lapin si pasta, apa ya, bekas aku bikin kue gitu teman-teman, dan alhamdulillah belum kadaluarsa semuanya, jadi bisa aku pakai buat nanti deh bikin kue saat lebaran. Gak kerasa ya teman-teman udah mau bulan Ramadan lagi, udah mau, Idul Fitri lagi gitu. Semoga aja deh ya kita itu semuanya sehat, terus diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan gitu ya teman-teman, umur kita tuh nyampe di Idul Fitri nanti, amin. Duh mohon maaf banget nih teman-teman semuanya ya, pas aku dubbing ini ternyata di luar itu gak kondusif banget kondisinya, berisik banget teman-teman, banyak motor lewat, terus ada juga yang buka pintu pagar gitu, keras banget, kedengaran nggak? Semoga aja kalian nggak keganggu ya, jadi fokus aja liatin aku beberes. Nah ini meja kecilnya udah selesai aku lap-lapin teman-teman, udah bersih, udah kinclong lagi. Lanjut deh aku tata kembali si toples-toples kosong ini ke tempat asalnya. Jadi kali ini benar-benar gak ada berubah sih, yang berubah mungkin yang tadinya kotor jadi bersih aja gitu ya. Karena aku juga bingung ini tuh harus disimpan di mana lagi gitu teman-teman. Pengen banget nih nyingkirin apa namanya, wadah-wadah yang kosong-kosong ini. Karena misalkan kalau disimpan di kolong juga udah penuh sebenarnya teman-teman, cuma nggak aku videoin untuk bagian kolong karena memang, meskipun nggak berantakan ya penuh banget gitu teman-teman. Nah ini untuk kolong si meja kecilnya juga, ini tuh ada beberapa apa ya namanya, beberapa wadah juga. Jadi aku kayak kalau mau buang si toples bekas kue itu kayak sayang banget gitu loh teman-teman. Nanti juga insya Allah lah diisi lagi gitu ya. Ya meskipun si toplesnya itu bekas-bekas gitu, tapi kalau misalkan masih bagus, masih bersih, ya udah sayang juga sih kalau misalkan harus dibuang. Nah udah deh untuk kolong mejanya juga udah bersih, lanjut masuk-masukin lagi pokoknya semuanya ke tempat asalnya gitu ya teman-teman. Pokoknya gitu deh ala-ala, bebersih ala aku gitu ya, jadi nggak ada yang berubah untuk posisinya. Nah ini si toplesnya yang kotor aku cuci dulu, jadi biar, sekalian aja bersihnya gitu ya teman-teman. Jadi sebelum aku beresin ke area kompor, aku cuci dulu si toples yang ini biar nanti si tempat cucian piringnya itu nggak penuh lagi sama cucian kotor. Udah deh ini tuh aku tirisin di luar biar cepet kering gitu teman-teman. Oke lanjut, jadi step terakhirnya itu aku sapu-sapuin aja. Nah untuk bagian kolongnya tadi pagi aku udah sapu juga, jadi hanya untuk permukaannya aja. Oke deh, ini dapur aku alhamdulillah udah bersih, udah rapi gitu ya. Udah bagian atasnya juga udah kinclong, udah nggak ada debunya sama sekali. Pokoknya nyaman banget deh kalau misalkan udah rapi, udah bersih kayak gini, jadi betah gitu ya mau melakukan aktivitas di dapur. Nah lanjut deh teman-teman, ini tuh untuk area kompor aku yang udah super berantakan banget. Pokoknya minyak di mana-mana gitu teman-teman. Pokoknya ini tuh disebutnya tuh dapur kotor ya karena memang gampang banget kotornya. Kayak kita masak itu apa-apa kayak langsung aja berlemak, berminyak. Makanya aku pisahin kompornya itu di luar gitu teman-teman. Ini tuh dapur aku yang belum beres sih sebenarnya di belakang
belakang, jadi aku pindahin aja deh kompornya itu ke belakang biar nanti pas masak itu si minyak-minyak, lemak-lemaknya itu nggak kemana-mana gitu teman-teman. Nah aku juga sekalian nih lap-lapin si tempat minyak juga. Aku ngelapnya itu pakai tisu aja bun, biar lebih menyerap aja si minyaknya, jadi lebih gampang bersih gitu. Nah ini untuk kompornya sama udah berminyak banget, jadi kali ini aku lap-lap tipis-tipis aja, terus tungkunya juga nggak aku cuci ya teman-teman. Jadi ini cukup dilap-lap aja deh, nanti kalau nyuci si tungkunya nanti aja gitu ya. Karena, udah apa namanya, udah berasa capek banget gitu loh teman-teman. Ini untuk dindingnya juga aku lap-lapin. Nah alhamdulillah udah bersih nih si area kompor aku, kompornya juga udah lumayan kinclong. Lanjut deh karena pas aku beberes itu kebetulan ada mang paket ngirim paket pesanan aku. Jadi langsung aja deh aku unboxing teman-teman. Jadi kali ini tuh aku ada beli perintilan dapur juga sebenarnya. Kayaknya teman-teman udah punya semuanya deh. Kalau aku baru punya sekarang nih teman-teman. Ini tuh yang untuk itu loh dispenser sabun gitu. Terus ini aku juga ada beli apa ya? Buat nyimpen HP gitu loh. Biasanya kalau anak-anak nonton tuh suka kayak dipegang kan pegel, jadi ya udah deh beli kursi kayak gini, lucu banget. Jadi aku beli ini tuh murah banget, cuma 1.000-an kalau nggak salah. Jadi karena murah, terus satu toko juga, jadi ya udah deh sekalian. Terus untuk paket yang kedua, aku tuh beli krim wajah teman-teman. Sebenarnya aku pengguna pipa, produk pipa dari zaman dulu banget, dari zaman sekolah gitu ya. Tapi baru kali ini aku mau nyobain yang ini, semoga aja cocok gitu ya. Nah gitu deh teman-teman, makasih banyak yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir, yang udah nonton video aku, makasih banyak, semoga bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.